Pernahkah kamu merasa sudah berusaha jadi orang yang baik, berusaha positif, tapi hidupmu tetap saja berantakan? Energimu terus habis, pikiranmu selalu kalang kabut. Kamu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu yang kurang kuat. Padahal salahnya bukan di dirimu. Kamu hidup di era di mana batasan antara lingkungan dan pribadi itu nyaris hilang. Kamu direndam dalam lautan yang namanya toxic productivity, fake positivity, dan drama pertemanan yang tak ada habisnya. Kamu diajak untuk peduli pada hal-hal yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan hidupmu. Kamu mencoba untuk menasehati mereka. Kamu mencoba untuk menoleransi. Kamu berpikir, kalau aku ikut tercemar, berarti aku gagal menjadi orang baik. Tapi inilah kenyataan pahit yang sering kamu abaikan. Sebersih apapun pakaianmu, kalau kamu berdiri di selokan kotor, orang-orang hanya akan melihat bajumu yang kotor. Sekitar 2000 tahun lalu, ada seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius. Pria ini adalah orang paling berkuasa di dunia pada masanya. Tapi ia menulis jurnal pribadi yang sekarang kita kenal sebagai Meditations. Di tengah kekacauan perang dan pengkhianatan, ia menulis satu aturan emas. Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu sendiri, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Bagi para Stoik, pikiranmu adalah inner citadel, benteng pertahanan terakhir yang tidak boleh ditembus siapapun. Dan Aurelius juga mengingatkan kita tentang bahaya menyerap orang lain. Ia bilang, lingkungan yang buruk itu seperti penyakit menular. Apa yang diajarkan Stoik bukanlah melawan orang toksik itu, bukan juga mengubah mereka, karena mengubah orang lain itu bukan di dalam kendalimu. Yang ada di dalam kendalimu hanyalah satu hal: membangun tembok, menjaga jarak, dan memilih berjalan menjauh. Melawan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, termasuk mencoba membersihkan lingkungan yang memang sudah berniat kotor, itu hanya akan menghabiskan energimu. Kamu hanya perlu diam, mengambil langkah mundur, dan melindungi pikiranmu. Logika seperti ini sering kita anggap sebagai kebijaksanaan Barat, sesuatu yang modern, sesuatu yang intelektual. Tapi ternyata logika ini sudah menjadi darah daging nenek moyang kita jauh sebelum Stoikisme dicatat. Dalam budaya Jawa ada satu ilmu yang namanya titen. Titen bukan ilmu gaib. Titen adalah kemampuan untuk mengamati secara seksama, mengingat, lalu mengenali pola dari kejadian yang berulang di alam dan perilaku manusia. Dari ilmu titen inilah lahir sebuah petuah pendek yang sangat kompleks. Ojo cedak kebo gupak. Ini adalah sebuah analisis psikologis tingkat tinggi dari nenek moyang kita. Pesan titennya sangat kejam tapi realistis. Jangan pernah berdiri terlalu dekat dengan sesuatu atau seseorang yang memang sudah terbiasa hidup di dalam kekotorannya, apapun bentuk kotorannya di era modern ini. Sebaik apapun niatmu membersihkan mereka, percikan kotorannya pasti akan mengenaimu. Dan masyarakat tidak akan peduli bahwa kamu hanya kebetulan lewat. Yang mereka lihat adalah kamu berdiri di kubangan. Mereka akan menilaimu sama kotornya dengan lingkunganmu. Jadi,
Berhentilah merasa bersalah jika kamu memutuskan untuk memutus hubungan, keluar dari grup chat yang toksik, atau menjaga jarak dari teman yang hanya mengeluh. Kamu bukan sedang egois, kamu sedang menjaga inner citadelmu. Nenek moyang kita bilang, ojo cedak kebo kupak. Marcus Aurelius bilang, jaga pikiranmu dari hal-hal yang tak berguna. Keduanya bilang hal yang sama, lindungi dirimu. Karena jika bentengmu roboh, kamu tak bisa berguna bagi siapapun, termasuk dirimu sendiri. Jika pikiranmu merasa terselamatkan oleh video ini, mungkin kita punya frekuensi yang sama. Subscribe, dan mari kita bersihkan pikiran kita bersama.